Baik, teman-teman semua, terima kasih kehadirannya. Yang saya hormati tentu teman-teman wartawan yang berkenan hadir pada acara konferensi pers tentang SNPNB Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2025, dan nanti pada Prof. Meta, Pak Ahmad, Bu Nurul, Mbak Utami, Mas Dedi, dan lain-lain. Jadi memang untuk SNPNB tahun 2025 ini permulaan pengumuman dan sebagainya agak sedikit delay dibandingkan tahun sebelumnya. Kenapa? Karena kalau di tahun 2024 dan sebelumnya itu semuanya di bawah satu kementerian. Waktu itu kan Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian Dikbudristek, SMA-nya ada di sana, perguruan tingginya juga ada di sana. Sekarang agak beda, ini meliputi dua kementerian. Pemilik siswanya ada di Dasmen, jadi tetapi pemilik universitasnya ada di kementerian, sehingga perlu koordinasi yang pada akhirnya kalau dibandingkan dengan tahun 2024 agak sedikit molor gitu. Tetapi secara keseluruhan ketentuan-ketentuan yang digunakan, kemudian role-role-nya juga masih sama, di mana setiap perguruan tinggi bisa menerima mahasiswa baru melalui 3 jalur. 2 jalur itu merupakan seleksi nasional, yaitu yang disebut dengan SN Seleksi Nasional berbasis prestasi SNBP, dan Seleksi Nasional berbasis tes atau SNBT. Kemudian satu seleksi lagi, yaitu seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi masing-masing. Nah, khusus untuk UNDIP dan hampir semua PTN juga semestinya begitu mengikuti ketentuan tentang penerimaan mahasiswa baru. Kita punya Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022, dan kita juga punya 62 tahun 2023. Sebenarnya 62 tahun 2023 itu sedikit revisi dari 48. Untuk UNDIP, karena sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, komposisi antara SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri itu adalah minimal 20%. Jadi untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi itu minimal 20%. Kemudian untuk seleksi nasional berdasarkan tes itu minimal 30%. Dan seleksi mandiri maksimal 50%. Jadi angkanya 20, 30, 50, tapi kita harus concern dengan max min maxnya. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan lebih awalnya, karena kalau secara agak detail tidak ada perubahan yang signifikan dibandingkan tahun kemarin atau dibandingkan dengan SNBP, SNBT maupun seleksi mandiri tahun 2024. Mungkin lebih rincinya barangkali akan dibahas ketika kemudian ada beberapa hal yang ingin diketahui lebih lanjut melalui diskusi saja. Kira-kira seperti itu, Mbak Utami. Monggo teman-teman, mungkin ada yang langsung ingin ditanyakan. Jadi beberapa yang hadir ada Mas Not dari Kompas TV, Mbak Titis dari Kompas.com, kemudian ada Bu Hardiani dari TVRI, Mbak Andini, Mbak Hafifah, Mas Rizky, Mas Irmawan, sama satu lagi dari mana? Mas Hari dari SM. Dari TVRI Bu Hardiani, Bapak. Ini setelah ada siaran pers ini ada yang jalur SN yang prestasi ini kan pengumuman sudah dijadwalkan 18 Maret 2025 nih. Mungkin kuotanya itu tadi sebesar 20% nih Pak Andi. Kemudian total kuota dari UNDIP sendiri apakah berbeda dengan tahun kemarin, baik di jalur prestasi, jalur tertulis maupun jalur mandiri? Kemudian
untuk beasiswa juga bisa dijelaskan lagi beasiswa yang diambil ini untuk mahasiswa apa saja. Kemudian juga untuk kuota BDIC dan KIP. Matur. Baik, matur nuwun. Jadi masing-masing perguruan tinggi negeri termasuk UNDIP masih mempunyai kesempatan untuk menetapkan daya tampungnya itu sampai tanggal 15 Januari 2025. Karena meskipun sudah berproses ini, tapi prosesnya itu masih di tahap sekolahannya, di SMA-nya. SMA-nya harus daftar dulu, kemudian beberapa dokumen yang harus dipenuhi dulu, baru kemudian nanti mereka menentukan siswa-siswa yang disebut sebagai eligible student. Jadi siswa yang kemudian eligible untuk mengikuti SNBP itu. Nah, sampai saat ini Bu, di UNDIP belum menetapkan daya tampung, tapi tidak akan ada perubahan yang signifikan dibandingkan tahun 2024. Kenapa? Karena menetapkan daya tampung itu tidak semudah atau tidak seenaknya perguruan tinggi. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi gitu. Karena ini kaitannya dengan akreditasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beasiswa untuk yang disediakan pemerintah. Jadi ada KIP yang dulu BDIC, jadi yang sekarang namanya KIP-K. Jadi kita tentu akan tetap berpedoman pada ketentuan bahwa perguruan tinggi negeri itu harus menampung mahasiswa sekurang-kurangnya 20% dari golongan tidak mampu. Dan kalau ini lebih dari itu sebenarnya, faktanya kalau di lapangan seperti itu. Selain dari pemerintah, tentu beasiswa kita itu sangat banyak. Kita ada sekitar 50-60 mitra pemberi beasiswa selain yang dari pemerintah. Dan untuk gambaran sederhana saja, ada sekitar 80 miliar per tahun beasiswa UNDIP itu kepada mahasiswa UNDIP. Kira-kira seperti itu. Bahkan yang seleksi mandiri pun kami nanti juga ada beasiswa. Yang seleksi mandiri pun kami juga ada beasiswa. Kira-kira bisa menjawab dengan Ibu Marno? Kalau masing-masing prodi nanti kita bisa bedakan, tapi secara keseluruhan 12.700. Kita bicara tentang pendidikan sarjana ya, jadi baik sarjana akademik maupun sarjana vokasi. Ya. Kalau prodi favorit hanya dilihat dari jumlah pendaftarnya, tentu kedokteran. Tapi favorit juga tidak hanya dilihat dari jumlah pendaftar. Kita punya namanya variabel ketepatan. Ketepatan itu antara daya tampung dan pendaftarnya berapa. Ada dua prodi yang sebenarnya ketepatannya melebihi kedokteran. Justru di situ kemarin di tahun 2024 ini termasuk yang mendapatkan prestasi sangat bagus. Contohnya di prodi keselamatan dan kesehatan kerja, prodi K3 itu baru 2 tahun berdiri. Itu peringkat 3 kategori kategori perguruan tinggi akademik yang terketat. Jadi nomor 3 se-Indonesia terketatnya itu prodi K3 kita. Jadi prodi yang kita baru dirikan 2 tahun, kesehatan dan keselamatan kerja itu justru meningkati peringkat ketiga terketat. Kemudian ada juga prodi bisnis digital. Dua-duanya ini sebenarnya relatif prodi baru. Itu peringkat 9, kategori paling ketat untuk perguruan tinggi akademik. Itu 2 contoh. Tapi kalau dari sisi animo, ya itu masih menjadi satu fenomena umum di kita untuk prodi seperti kedokteran masih menjadi satu favorit. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, mungkin dari Prof. Dika atau Pak Arfan mau menambahkan? Mungkin saya tambahkan, tentu ada beberapa prodi yang namanya ini selain kedokteran gitu. Biasanya prodi-prodi sosial itu hukum, kemudian
kemudian manajemen, kemudian akuntansi itu juga masih angkanya masih relatif tinggi. Kalau untuk program sosial termasuk psikologi. Sudah tidak ada yang lagi ditanyakan? Sudah cukup nih? Oke, Saya mendapatkan beberapa informasi yang di luar yang ada di tulisan itu. Jadi Undip, jadi kita bicara lebih khusus Undip. Undip memang di tahun 2024 itu bisa dikatakan sebagai salah satu perguruan tinggi yang menjadi favorit dari calon mahasiswa. Kenapa? Evidence-nya pertama adalah kita peringkat kedua PTN dengan jumlah pendaftar SNBP, jadi peringkat terbanyak kedua. Terus kemudian di SNBT-nya justru kita peringkat pertama, jumlah pendaftar terbanyak. Kemudian beberapa hal lagi yang bisa kami informasikan adalah Undip sebagai peringkat ke-6. Jadi untuk PTN nomor 6 untuk nilai UTBK rata-ratanya tertinggi ke-6. Nah, kenapa bisa demikian? Karena memang jadi kalau kita bicara tentang pemilihan oleh calon mahasiswa itu tidak selalu yang top nomor 1 itu mesti menjadi pilihan utama. Ada beberapa faktor. Yang pertama tentu adalah kualitas perguruan tingginya. Teman-teman SMA itu kadang-kadang tidak melihat prodinya saja, tapi mereka melihat perguruan tingginya. Tentu yang kedua adalah kualitas prodi pilihannya. Kemudian juga letak posisi perguruan tinggi di persepsi mereka. Maksud saya begini, kalau mereka kemudian kebanyakan itu adalah mahasiswa rata-rata, maka ketika dia akan membidik perguruan tinggi yang top, maka dia sudah bisa mengukur. Maka yang kira-kira nomor 3, 4, 5, 6, sampai 8 itu yang menjadi sentral pilihan bagi mereka. Kemudian juga ada faktor kota. Semarang termasuk persepsi yang baik bagi calon mahasiswa, kota yang memang nyaman untuk hidup, friendly, jarang aman, jarang terjadi kerusuhan dan sebagainya. Tentu juga ada faktor lain seperti keluarga dan sebagainya. Itu makanya kenapa angka-angka yang tadi kok Undip kok bisa jadi pendaftarnya paling banyak pertama, paling banyak kedua itu ya kira-kira variabelnya itu telah kami kaji sehingga memang ya kalau melalui SNBT maupun SNBP memang perjuangan teman-teman lulusan SMA untuk masuk Undip ini sangat luar biasa karena ketatannya relatif sangat tinggi. Itu aja yang bisa saya sampaikan, Mbak Utami.